Oke, pertanyaan yang pertama, kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, dari mana kita berasal? Silakan bisa menjawab. Mas Angga juga boleh, Mas Angga. Dari mana kita berasal? Dari air yang hina. Terus ada yang mengatakan juga kita itu terbuat dari tanah. Sebagaimana waktu ini iblis disuruh sujud kepada Adam. Terus si iblis itu tidak mau sujud karena dia terapi. Kayak gitu, Ustaz. Iya. Soalnya bukan dari bahan apa kita berasal, tapi dari mana kita berasal. Bukan dari apa, dari mana kita berasal. Kalau jawabannya dari air yang hina, dari tanah, itu kan berarti pertanyaannya dari apa. Sekarang pertanyaannya adalah dari mana kita berasal. Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Jawabannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mau membuat kita dari tanah, ya ada nasnya. Allah kemudian membuat kita dari setetes air yang hina, juga ada nasnya. Jadi teman-teman sekalian, kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian sudah harga mati yang kemudian kita harus tentukan. Karena begini, kenapa penting? Karena pernah ada, dan ini eksis, teori yang mengatakan bahwa manusia itu dari kera, iya kan? Namanya teori Darwin. Teori Darwin itu mengatakan manusia itu dari kera. Tapi setelah saya berkaca, kera dengan saya gantengkan saya. Dan nggak mungkin saya yang ganteng kayak gini dari monyet, kan begitu ya? Ya wong, daripada nggak ada yang memuji, kan memuji diri sendiri, enggak apa-apa. Wong ini juga ciptaan Allah, kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, ojo ngono enggak, santai wae enggak. Nah, jadi kalau saya nggak ngerti ya, kalau Angga dari mana, apa benar sesuai dengan teori Darwin, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya yakin seyakin-yakinnya, setelah saya menghadapi kaca cermin, kok ganteng saya jauh, yakin jauh ganteng saya. Pokoknya kemudian saya yakin dengan keyakinan penuh, saya nggak mungkin dari monyet dan saya nggak mungkin dari kera. Nggak tahu kalau Angga itu, saya nggak tahu. Nah, ya kalau ada yang setuju dengan teori Darwin ya silahkan lah. Tapi saya nggak setuju dan saya menolaknya mentah-mentah gitu ya. Nah, Angga dulu. Ya, dengan Mas Angga silakan cari kaca yang bening kacanya begitu ya. 5 fase kehidupan manusia, yaitu alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan akhirat. Betul? Oke, ada alam yang lain. Alam mimpi nggak usah dimasukin ya, karena alam mimpi nggak ada. Oke, berarti kita fase kehidupannya ada 5, yaitu alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, dari kelima alam ini, ya keempat alam ini, yaitu alam ruh, alam kandungan, namanya hanya tergantung alam dunia tok. Apapun yang terjadi di alam ruh itu nggak akan ada efeknya ke akhirat. Apapun yang terjadi di alam kandungan itu tidak akan ngefek di alam akhirat. Apapun yang terjadi di alam kubur itu cerminan yang akan terjadi pada kita di akhirat. Artinya satu-satunya alam yang kemudian akan berpengaruh kepada kualitas kehidupan kita di akhirat, mau bahagia selama-lamanya atau tersiksa selama-lamanya, hanya alam dunia. Maka kemudian teman-teman sekalian, please berpikirlah untuk menghabiskan alam dunia ini hanya untuk buang-buang waktu saja. Analogi yang lain, cara berpikir yang lain begini teman-teman sekalian. Kalau panjenengan dari rumah mau menuju ke sekolahan, yang paling harus panjenengan waspadai kondisinya, apakah ketika di alam masih di rumah
atau dalam perjalanan, atau setelah sampai di sekolahan? Yang paling waspada di mana? Perjalanan. Di jalan ya. Iya. Ketika panjenengan berangkat dari rumah menuju ke sekolah, yang paling harus panjenengan waspadai adalah kondisi ketika masih di rumah, atau kondisi ketika di jalan, atau kondisi yang sudah sampai ke sekolahan. Yang mana? Jalan. Yang masih di jalan. Kan begitu ya. Karena apa? Karena apa? Karena kondisi di jalan itu banyak faktor bahaya yang kemudian mengancam. Kan begitu. Nah, persoalannya teman-teman, dunia itu jadi alam asal kita adalah alam ruh. Alam tujuan kita adalah akhirat. Alam dunia itu ada di fase perjalanan dari alam ruh menuju alam akhirat. Berarti dengan logika yang tadi, kita harus paling waspada apakah ketika masih di alam ruh, atau ketika hidup di dunia, atau ketika sudah sampai di akhirat. Hidup dunia. Hidup di dunia. Hidup di dunia. Nah itu kemudian teman-teman sekalian harus kemudian pandai-pandai berpikir. Hidup di dunia yang sesingkat ini, yang sebentar ini, yang akan menunjukkan dan menentukan kualitas kehidupan kita di akhirat. Apakah akan bahagia selama-lamanya di surga, atau akan tersiksa selama-lamanya di neraka. Maka kemudian sadari diri kita teman-teman sekalian. Saya tekankan lagi, diri kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi kita untuk menentang Allah. Tidak layak bagi kita untuk berbeda pendapat dengan Allah. Kalau kita terjadi perbedaan pendapat dengan Allah, sudah pasti kita yang salah, Allah yang benar. Maka kemudian nggak perlu lagi kita kemudian banyak perdebatan, banyak kemudian pertimbangan untuk taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah itu harus mutlak. Apa susahnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lisan mereka? Apa susahnya coba? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pakai bahasa Arab, bahasa mereka keseharian. Apa susahnya mereka kemudian ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghindari konflik dengan baginda Rasulullah SAW, menghindari konflik dengan seluruh kaum muslimin, menghindari konflik dengan seluruh dunia. Kenapa kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu kemudian susah banget dan gak mau mengatakan dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa coba? Gengsi tak? Enggak gengsi. Persoalannya adalah efek yang harus dihadapi oleh mereka ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah ketundukan dan kepatuhan secara total mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Status mereka yang tadinya adalah tuan-tuan, pembesar-pembesar Quraisy, mereka harus jadi budaknya Allah ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mau harga dirinya yang tadilah pembesar Quraisy menjadi budaknya Allah, menjadi harus taat kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi mereka itu nggak mau harga dirinya jatuh, yang tadinya jadi pembesar jadi budak, mereka nggak mau. Oke lah kalau kemudian tadi dibahasakan gengsi. Tapi kalau gengsi terlalu sederhana. Nah, teman-teman sekalian, itu loh efek dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah konsekuensi dari itu semuanya bahwa kita meyakini kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala dan siap diperintah oleh Allah apapun perintahnya. Dan siap menjauhi larangan Allah apapun larangannya. Maka teman-teman sekalian, itu konsekuensi dari keimanan, itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebabnya kenapa kemudian para pembesar-pembesar Quraisy waktu itu nggak mau mengucapkan kalimat itu.
Walaupun kalimat itu kalau diucapkan dengan mulut kan sederhana dan gampang banget. Tapi kenapa mereka nggak mau? Ya nggak mau. Kenapa coba? Ketika kemudian Bilal bin Rabah disiksa di tengah terik sinar matahari, ditindih batu hitam yang besar, dicambuki sampai terkelupas kulit dan dagingnya tercabik-cabik. Kan tuntutannya dari Abu Jahal kan cuman suruh mengucapkan Lata Uzza Hubal. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kalau Bilal bin Rabah mau mengatakan salah satu nama Tuhan mereka itu, Bilal sudah dilepaskan dari siksaan. Tapi kenapa di tengah siksaan, dijemur di tengah terik sinar matahari, ditindih batu hitam yang besar, dicambuki sampai terkelupas kulit dan tercabik-cabik dagingnya, Bilal bin Rabah tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Apa coba yang mendasari? Apa sih susahnya mulutnya Bilal bin Rabah mengucapkan nama-nama Tuhan mereka? Apa susahnya? Daripada dia disiksa sedemikian rupa, tinggal pura-pura saja. Kenapa? Pura-pura mengucapkan gitu kenapa? Karena keimanan dan keyakinan di dalam hati Bilal bin Rabah itu nggak bisa dibeli. Karena benar-benar dia memasrahkan seluruh kehidupannya, seluruh apa yang ada pada dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak untuk yang lain. Dan sebenarnya mudah bagi Bilal untuk berpura-pura. Kemudian apa susahnya Sumayyah, syahidah pertama? Ingat, orang yang syahid pertama kali di dalam Islam itu perempuan, bukan laki-laki. Dia adalah Sumayyah, istrinya Yasir. Dia ketahuan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia disiksa dengan dia ditidurkan di atas padang pasir. Tangannya yang kanan ditarik ke atas, tangan yang kiri ditarik kuda ke atas, kaki kanan ditarik satu kuda, kaki kiri ditarik satu kuda. Kuda berlari ke arah arah mata angin untuk menarik 4 arah badannya Sumayyah. Loh. Baik-baik saja, semua baik-baik saja. Dalam keluarga saya pun, kakak saya, bapak saya bendahara NU, ibu saya ketua Muslimat NU, kakak saya ada yang ngaji di Wahabi. Jadi, dan semuanya baik-baik, tidak ada masalah. Jadi please teman-teman sekalian, ayo kita fokus pada amal solehnya, bukan pada perbedaan organisasinya. Begitu Mas Angga? Oke, makasih Tat. Masya Allah. Ini lanjut pertanyaan yang lain ya Tat. Jadi intinya tadi kita jangan mau di Mas Angga kok putus-putus? Saya jadi nggak dengar. Tes. G. Jadi intinya kita jangan mau dipecah belah, fokuslah untuk ibadah. Ya. Hal-hal baik. Yo. Lanjut ya. G. Pertanyaan lain Tat. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Noni Nur Hanifah. Mau bertanya, bagaimana caranya supaya bisa giat dan fokus dalam beribadah, sholat, dan melakukan kegiatan karena Allah SWT. Jadi ini lillahi ta'ala karena untuk Allah. Semua berawal dari hati teman-teman sekalian. Semua berawal dari niat. Semua berawal dari azam. Maka bersihkan hatinya dulu. Tombok hati itu ada 5 perkara. Nyanyi Zub. Tombok hati iku 5 perkara nih. Kang sepisan. Ini ada yang dari luar Jawa ya? Waduh, nek nganggo basa Jawa keliru. Keliru nek nganggo basa Jawa. Ngomong nopo iki? Apa tafsir belajar? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Beda ya antara makna sama tafsir. Jadi nanti saya jelaskan. Yang kedua, salat malam dirikanlah.
Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Nah, yang ketiga itu penting teman-teman sekalian. Dari kelima, obat hati itu yang menurut saya urgent adalah yang ketiga. Berkumpullah dengan orang-orang saleh. Zub, kreasi cah-cahnya saleh-saleh Zub ya. Guyu hari. Saya mau endorse kreasi ini. Setengah sore. Ojo nek setengah sore gak melu-melu aku. Mau Insya Allah. saya lebih suka berproses menuju soleh.